Apa saja kegiatan di Sanggar Tari Juju? Kalau kegiatannya itu memang kalau di sanggar tari ya, berarti lebih ke tarinya ya. Jadi nanti kita tuh ada memang setiap kelas jadwalnya itu ada sendiri, itu setiap Sabtu dan Minggu. Itu nanti setiap Sabtu itu ada 2 kelas dewasa, terus hari Minggu itu ada empat kelas itu anak-anak. Jadi itu per kegiatannya memang per kelas itu hanya 1 jam, yaitu memang menyampaikan khususnya basic untuk tari. Bagaimana cara Sanggar Tari Juju dalam meningkatkan keterampilan menari pada peserta didik? Intinya Dek, kita itu memang menerima itu semuanya dari nol. Yang penting mereka itu ada kemauan dulu lah, niatan dulu. Kalau misalkan mereka itu lain hal, kalau mereka dipaksa sama orang tua itu kan, kalau kita menyampaikan materi sampai berbusa sampai apa itu kan tetap karena dia tidak mau ya. Tapi kalau beda lagi, kalau dia memang memang udah ada dari hatinya, mereka itu pengen, saya pengen ikut nari. Nah itu memang kita mau ngajarinya itu perlahan, maksudnya untuk basicnya kita nggak pertama pasti tidak langsung menari, kita tetap menerapkan cara basic tari daerah itu seperti apa kita ajarkan. Jadi nanti kita ada step by stepnya. Nanti kalau misalnya dia sudah mulai bisa, nah kita masuk materi. Setelah itu kita pagelaran, ada pagelarannya, itu ujian akhir seperti ujian akhir. Setelah itu kita evaluasi. Jadi kalau evaluasi itu, oh anak ini layak nggak sih lanjut ke kelas berikutnya, atau dia masih stuck di situ aja. Kalau masih stuck di situ saja, berarti nanti PR-nya kan di pelatihnya. Kalau misalnya sudah lanjut, berarti dia akan lebih tahap yang lebih susah lagi. Nanti mungkin kita tidak hanya mengenal tarian-tarian daerah, jadi nanti kita mempelajari tari-tarian yang Nusantara, kita memperkenalkan teknik-teknik dari luar Jawa, nah seperti itu. Nanti kalau yang stucknya dia masih belum bisa, berarti kita nanti tetap akan lebih detail lagi mempelajari. Apa saja aspek-aspek yang difokuskan di Sanggar Tari Juju ini? Kalau kita itu ya aspeknya ya, ininya kalau namanya sanggar itu memang ke basic, ke tubuhnya, ke tekniknya, semuanya itu harus benar. Karena kalau lain halnya itu, kalau ekstra tari itu kan hanya sekedar ngisi ya. Nah kalau di sanggar itu memang membentuk, jadi itu membentuk dari wirasa, wirama, wiraganya. Jadi ekspresinya harus dibentuk, pergerakannya yang benarnya seperti apa itu harus dibentuk, terus nanti iramanya. Jadi kita antara gerak dan ekspresinya itu harus satu tempo dengan irama, itu juga harus dipelajari. Kalau misalnya di luar kayak di sekolah-sekolah itu kan beda. Jatuhnya kan hanya udah kita menyampaikan tarian, tidak sedetail yang di sanggar. Kalau di sini kan memang nanti kebutuhannya memang untuk kayak kita mengisi acara, itu kan memang harus gerakan dan ekspresi itu harus dapat gitu. Bagaimana untuk alumni peserta didik Sanggar Tari Juju? Kita sudah tiga orang. Ya alhamdulillah dia tuh mulainya dari SMP. Karena kan aku 2019 ya Mbak masuknya. Dulu itu kalau aku kan aslinya Sumatera. Nah terus kesini itu kan karena dapet orang sini. Kemudian buka 2019. Nah sebelum itu kan saya PPL-nya di SMP Negeri 3 Ungaran. Nah itu kebetulan muridku. Nah tahu kalau aku pindahnya di sini, terus mulai generasi pertama itu dia dari SMP. Sekarang alhamdulillah sudah masuk ke UNES seni tari. Terus habis itu dia juga tak tarik jadi pelaku. Intinya kalau sudah memang benar-benar berkomitmen, yang dari sini intinya kalau dari kecil sampai dia layak untuk jadi pelatih, dia tetap tarik jadi pelatih. Yang sudah masuk Universitas Negeri Semarang seni tari itu dua cewek 1 cowok. Jadi kalau yang lulusan misalnya dari Sanggar Tari ini belum ada yang menjadi pelatih, maksudnya mendirikan. Oh, kalau pendidikan itu belum, karena ini kan masih proses. Tapi kalau untuk mungkin ya, kalau seni tari itu rata-rata biasanya kan pasti dia, kalau yang benar-benar mungkin menekuni ya. Kalau ini tak lihat-lihat sih ada. Kalau yang satu anak ini dia memang udah dari SMP sampai sekarang kuliah semester 6,
dia memang sering ikut-ikut aku, dia memang dia udah belajar untuk manajemen semuanya, katanya sih mau membuat seperti ini katanya setelah lulus gitu kan. Karena kan kalau dia menyambi sama kuliah kan juga nggak efisien kalau membuat seperti ini kan gitu dia, tapi tetap dia itu tetap ikut kalau saya misalnya ngejob rias, ngejob nari, itu pasti selalu dia yang pakai. Karena memang dia itu ibaratnya kalau di sini udah kayak tangan aku sendiri, karena memang udah tahu dari ya dia murid dari SMP sampai sekarang kuliah kan udah tahu lah gitu kan, udah tahu dia tuh seperti apa, tahu kayak gini, jadi kan memang udah seperti udah tak pasti kalau misalnya aku nggak ada dia yang tak suruh gantiin gitu. Hanya satu kali itu. Ya kalau yang lainnya itu memang baru semester awal-awal ini kan, karena kan belum tahu detailnya dia mau menekuni benar-benar. Kan ada sih kalau yang nggak hanya gini loh, kalau misalnya dia itu sudah kecemplung di seni tari, tapi itu lain hal, dia mau meneruskan ke guru atau mau ke pelatihan kan bisa dua-duanya. Cuman ada juga yang dia hanya fokusnya ke ngajarnya aja KBN-nya, ya. Ada juga yang nggak jadi guru tapi nah kayak saya kan saya ngambilnya itu ya termasuknya sanggar sama ngajarnya itu ekstra. Saya tidak memilih untuk guru tidak. Apa saja nilai-nilai yang ditanamkan di Sanggar Tari Juju? Kalau aku sih lebih ke disiplin, disiplin karakter, itu nanti jatuhnya kita akan bisa membentuk rasa ininya. Kalau di sini tuh nggak sedepan kalau kayak nilai-nilai itu kan jatuhnya nanti lebih ke sekolah ya. Kalau di Sanggar itu aku lebih ininya tujuannya satu, kalau kamu pengen bisa itu ya disiplin, karaktermu itu mau apa. Kalau kamu hanya sekedar ikut-ikutan ya lah temenmu, ya udah mending nggak usah, aku bilang gitu. Terus kalau misalkan di sini tuh sistemnya kalau memang anak-anaknya males-malesan itu aku langsung bilang kamu mau tetap ikut atau mau keluar. Intinya aku ya kedisiplinan itu kuncinya itu. Apa saja karya yang sudah diciptakan oleh Sanggar Tari Juju? Kalau kita udah ada. Kalau yang khususnya untuk saya menciptakan yang desa-desa Papan itu ada. Sudah ada 2. Itu nanti di event itu memang nanti setiap tahunnya itu untuk nyadran tali. Itu nanti setiap Jumadil akhir itu kayak memang tarian yang khusus ya. Jadi itu sakral lah, tarian sakral. Kayak virtual kayak maksudnya nanti mengambil air suci nanti ya memang itu sakral banget itu tarian itu. Terus ada lagi yang pasar Gunung Pati itu memang diciptakan untuk saya membuat itu nanti kalau ada setiap ada tamu-tamunya kan memang desa-desa Katandri itu memang ada obor, pertukaran belajar, pokoknya di sini juga ada homestay. Jadi kayak untuk edukasi lah di sini ada. Jadi kayak dulu juga dari orang luar negeri ke sini, pertukaran belajar dari luar negeri juga ada. Makanya saya membuat itu asli dari desa-desa Katandri, Gunung Pati, diciptakan itu supaya bisa menyambut kayak tarian penyambutan sama nanti ada pembelajaran budaya itu dari tari sama nanti pembelajaran di sini juga ada. Apa harapan untuk Sanggar Tari Juju? Kalau saya sih lebih ya aku tuh nggak bermuluk-muluk sih Mbak, intinya ini sanggarku tetap berjalan aja, ada muridnya terus tetap dilestarikan, ada yang berminat ya aku tetap mengembangkan ya sanggarku. Intinya aku nggak mau yang harus ini kerjasama nih, enggak, itu berjalan. Intinya aku ingin tetap eksis aja gitu. Sanggarku tuh eksis terus semakin banyak siswanya, terus kalau bisa buka cabang, nah seperti itulah. Intinya ingin sama-sama melestarikan budaya melalui anak-anak generasi muda itu. Kalau masa depannya ya pengennya kayak gitu, ada regenerasi. Apa pesan dan saran untuk calon peserta didik Sanggar Tari Juju? Terus ada pesan dan saran untuk orang yang ingin bergabung di Sanggar Tari Juju? Kalau aku sih lebih ke kalau misalkan yang ini kan tujuan untuk aku buat sanggar itu memang untuk melestarikan gitu. Apalagi kan sekarang itu budayanya udah milenial banget ya, jadi tuh kayak sekarang tuh kalah dengan TikTok gitu loh. Nah aku tuh makanya sekarang gimana sih supaya anak-anaknya, nah sekarang kan ada yang zamannya TikTok tapi yang tradisi, nah itu kan ada yang TikTok tradisi, nah itu aku juga ikut perkembangan zamannya seperti itu. Makanya aku tetap motivasi ke orang tua dulu, kalau memang anaknya memang sangat dalam hal nari berarti tetap lingkungan keluarga dulu kalau nggak perlu salah. Ininya ya sarannya tetap memotivasi ke anak-anak supaya tidak bosan, tetap ibaratnya supaya anak-anaknya itu gimana sih semakin mencintai budaya sendiri, terus tidak hanya di sanggar tapi dia bisa melalui sanggar ini dia tuh bisa mengulik budaya di luar.
Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Sanggar Tari Juju? Kalau kendala itu ya pastinya paling itu sih kayak apa ya, kalau kendala yang berat-berat itu yang tidak, cuman paling ya kita mengatur kayak anak-anak sih, katakan ibaratnya itu kalau di sini saya tidak bisa memaksakan untuk memang dari awal sampai akhir harus ikut, nah gitu. Nah kendalanya paling ya di situ, maksudnya memanage anak-anak supaya moodnya itu selalu kok yang hal-hal ini karena kita memang sifatnya nggak formal, nggak ya kita bebas. Itu sebenarnya udah apa sama kita. Iya.